Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bagiku, ini bukan pertama kalinya aku sekarat. Apa yang menakutkan dari kematian? Bukankah kita baru saja menciptakan bentuk kehidupan baru? Aku sangat senang. Tuan-tuan, tolong bantu aku. Kalimat terakhirnya diarahkan pada dua ketua sekte. Yu Hao pingsan. Kekuatan dewa. Kamu menggunakan kekuatan dewa barusan? Ketua sekte kedua bertanya pada titik ini. Semua yang ada di ruangan telah kembali normal, hanya saja sekarang ranjang giok esensi dingin telah kehilangan kualitas es aslinya dan menjadi batu. Penatu Ayi mengangguk sedikit. Aku juga bisa merasakan aura para dewa dari tubuhmu. Ada juga rasa kebenaran. Aku tidak punya banyak waktu untuk berbicara lagi. Tuan-tuan, harap percaya penilaianku. Muridku baik dan tulus. Dia akan menjadi mitra yang baik. Jangan menempatkan dia di tempat yang sulit lagi. Dan bantu aku menghiburnya. Kalian bisa memberitahu dia bagaimana membangkitkanku dari sudut pandang kalian. Penatua tersenyum dan perlahan-lahan melayang ke jendela. Dia melihat jauh dengan tatapan manula. Lautan awan di sekitar puncak Hautien perlahan-lahan dipulihkan setelah dihamburkan oleh aura mengerikan. Dia mengungkapkan sedikit senyuman ketika dia melihat pemandangan yang indah ini. Ini mungkin terakhir kalinya dia menatap dunia ini. Ruangan itu sangat sunyi. Semuanya kembali normal seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketua sekte dan ketua sekte kedua menatap diam-diam pada sosok emasnya. Perlahan-lahan redup. Ekspresi hormat terungkap di mata mereka. Meskipun mereka hanya berinteraksi dengan Penatua Yi dalam waktu singkat, mereka tahu bahwa dia baru saja mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Yu Hao. Penatua Yi menatap ke kejauhan, tapi tatapannya menjadi redup. Dia akhirnya berubah menjadi titik cahaya keemasan yang melayang ke arah dai Yu Hao, memasuki kepalanya dan menghilang. Cincin jiwa keabu-abuan yang tampak aneh perlahan naik dari tubuh Yu Hao. Ketika cincin jiwa ini muncul, sosok Penatua Yi melintas sebelum menghilang. Ketika wajahnya terlihat, matanya tidak lagi bersinar. Ketua sekte kedua terkejut ketika dia bertanya, cincin jiwa ini berwarna abu-abu. Ketua sekte menghela nafas dan menatap Yu Hao di tangannya. Dia berkata, meskipun aku tidak tahu jenis pengalaman yang telah dilalui oleh perasaan ilahi dari dunia lain ini, aku dapat merasakan cahaya murni dan perubahan-perubahan kehidupan darinya. Benar-benar keberuntungan bocah ini memiliki guru seperti itu. Cincin jiwa kelabu ini mungkin adalah kekuatan terakhir yang ditinggalkan gurunya untuknya. Ketua sekte kedua mengungkapkan ekspresi kesal di wajahnya dan bergumam, kakak, aku merindukan kehidupan masa lalu kita, namun kita masih belum bisa kembali ke masa itu. Ketua sekte tersenyum dan berkata, ada keraguan dan keuntungan. Kita sudah cukup beruntung sebenarnya. Aku benar-benar ingin melihat keberadaan seperti apa yang baru saja kita buat. Kekuatan yang meletus dari tubuh Yu Hao seharusnya milik binatang buas yang mungkin adalah makhluk kuat yang menyegel kekuatannya sendiri. Segel itu pasti mengalami beberapa masalah sehingga mengarah pada resiko sebelumnya. Ini benar-benar tanggung jawab kita. Saat dia berbicara, dia menuju ke ranjang giok esensi dingin yang redup. Ketua sekte kedua membentak, ini juga dianggap tanggung jawab kita. Salah satu harta kita hancur. Jika bukan karena Wang Dong, aku akan membuatnya memberikan kompensasi kepada kita untuk itu. Hahaha. Ketua sekte tertawa keras dan berkata, baiklah. Apa yang bisa dihitung? Pergi dan beritahu semua orang untuk kembali karena masalahnya telah teratasi. Yu Hao tertidur lelap. Dia hanya merasa kehilangan sesuatu yang penting. Rasa sakit, kesedihan, dan emosi lainnya menelannya dalam mimpinya.
Ketika dia berjuang untuk bangun dari mimpinya, seberkas cahaya muncul di depannya, kecantikan elegan dan menggairahkan dalam gaun biru panjang muncul dan meringkuk di sampingnya. Rambut dan matanya biru kebiruan dan dia tampak sedih di matanya. Apa? Apakah itu Dewi Cahaya? Yu Hao ingin meraihnya tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kesedihan yang dia rasakan juga perlahan memudar ketika Dewi Cahaya muncul. Dewi Cahaya membawa kepositifan ke dalam pikirannya dan memungkinkannya untuk bersantai dalam tidurnya. Tampaknya ada suara nyanyian yang lembut menghibur jiwanya yang sedih. Setelah beberapa waktu, Yu Hao terbangun dari tidurnya. Ketika dia bangun, dia pertama kali merasakan perubahan luar biasa pada lautan spiritualnya. Setidaknya 2/3 lautan spiritualnya yang luas telah mengering. Perasaan lemah yang kuat membuatnya sulit bahkan untuk membuka matanya. Meridiannya juga sangat sakit, kekuatan jiwanya masih ada di sana tetapi peredarannya sangat berantakan. Jika bukan karena kemurnian teknik surga misteriusnya, ia akan berada dalam bahaya besar kehilangan kendali atas apa yang tersisa. Dia mengalami cedera internal kali ini, termasuk cedera pada roh dan pikirannya. Tetapi rasa sakit yang datang dari tubuhnya membuatnya sulit untuk berpikir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah perlahan-lahan untuk pulih dari luka-lukanya. Dia berjuang untuk memanggil kekuatan spiritualnya untuk mengontrol sirkulasi kekuatan jiwanya, namun ia hampir jatuh pingsan beberapa kali bahkan selama proses sederhana ini. Meskipun dia tidak dapat berpikir secara mendalam, dia masih bisa mengingat semua yang telah hilang. Itulah sebabnya dia masih tetap teguh dan terus mengendalikan kekuatan jiwanya secara paksa. Teknik surga misterius dan kekuatan jiwanya akhirnya berhasil bersirkulasi secara normal dan semuanya perlahan kembali ke kondisi puncak. Meridiannya tidak terlalu rusak parah dan bahkan ada gelombang energi spiritual tebal yang menyatu dalam tubuhnya yang terkoordinasi dengan sirkulasi teknik surga misterius. Relaksasi tubuhnya juga membantunya secara bertahap memulihkan energi spiritualnya, namun Yu Hao terkejut mengetahui bahwa lautan spiritualnya telah rusak sedemikian besar. Kekuatan spiritualnya menurun drastis. Ia berhasil memulihkan peredarannya. Kelemahan yang dia rasakan juga berangsur hilang. Dia juga bisa merasakan mata takdirnya. Mata takdirnya adalah satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak terluka. Dia menghela nafas lega. Jika mata takdirnya terluka, budidayanya mungkin akan jatuh setidaknya 30%. Yu Hao perlahan menemukan sesuatu yang aneh. Bola cahaya keemasan melayang di mata takdirnya. Embrio emas muncul di dalam bola cahaya ini. Sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa menembus lapisan dan keluar. Dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa bagian dari kekuatan spiritualnya yang telah menghilang tampaknya berada dalam embrio emas ini. Embrio emas yang aneh tampaknya terkait erat dengannya. Perasaan ini sangat aneh. Itu seperti orang lain yang sedang berkembang di tubuhnya. Itu juga memiliki aura yang dia kenal. Lautan spiritualnya kosong. Dia hanya bisa secara halus merasakan 2 jejak spiritual di dalamnya. Tetapi mereka tampaknya sangat terluka dan telah memasuki tidur nyenyak. 2. Mengapa hanya ada 2? Dia ingat sedikit tentang apa yang terjadi setelah memberikan kendali tubuhnya pada penatu Yi. Aku tidak mati. Ini adalah reaksi pertama Yu Hao setelah dia perlahan bisa mengendalikan lautan spiritualnya. Namun ia sangat sedih ketika menyadari bahwa hanya ada 2 jejak spiritual yang tertidur di lautan spiritualnya. Dia tidak tahu siapa mereka, tetapi 2 telah menghilang. Yu Hao benar-benar diliputi kesedihan. Dia merasakan sakit di hatinya yang ekstrim. Pada titik ini, seberkas cahaya keemasan melesat dari mata takdirnya dan mendarat di lautan spiritualnya. Cahaya keemasan bersinar dan aura akrab menyebar. Penampilannya segera menarik perhatian Yu Hao. Guru! Yu Hao terkejut saat dia berteriak. Aura ini sangat akrab. Ini milik penatu Yi. Mata takdir menembakkan seberkas cahaya keemasan. Sosok emas penatu Yi yang redup muncul di depan Yu Hao. Yu Hao, kamu seharusnya benar-benar terjaga ketika melihat ini. Kita benar-benar beruntung kali ini. Aku senang memberitahumu bahwa kita telah berhasil. Kita telah menciptakan tubuh energi khusus di mata takdirmu yang belum pernah ada di duniamu. Aku yakin kamu bisa merasakan kehadirannya. Yu Hao, apakah kamu tahu
Ketika aku memutuskan untuk menyerahkan semua penelitianku tentang penujuman padamu, itu ketika gurumu yang lain, Penatua Naga Daulomu meninggal. Kesedihanmu saat itu menyentuhku, dan aku benar-benar melihatmu sebagai muridku saat ini. Aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu meskipun aku tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Ada beberapa hal yang harus kamu tanggung. Itu murni kecelakaan bahwa mutiara salju terbakar. Tidak seorang pun harus memikul tanggung jawab atas kejadian itu. Namun, ini juga menyebabkan penyatuan ekstrim ini. Ini mungkin takdir atau hasil akhir dari sisa-sisa indera ilahiku. Aku membakar akal ilahiku sendiri dan menyegelmu, permaisuri salju, dan sedikit perasaan ilahiku menjadi satu kesatuan. Aku menggunakan kekuatan kehidupan embrio di permaisuri salju untuk menciptakan bentuk kehidupan khusus yang tidak akan hilang meskipun tidak memiliki tubuh nyata sampai batas tertentu. Itu adalah kombinasi antara rasa spiritual permaisuri salju dan kekuatannya, serta darahmu. Bentuk kehidupan ini tidak memiliki tubuh fisik tetapi akan memiliki efek yang sama dengan cincin jiwamu. Mungkin lebih kuat dari cincin jiwamu. Bahkan aku tidak yakin berapa banyak dari cincin jiwamu yang akan menyamainya. Karena kita menciptakan bersama, mari kita beri nama. Sebut saja roh. Meskipun aku percaya roh akan muncul lagi di dunia ini di masa depan, permaisuri salju masih akan berada di level tertinggi. Itu akan menjadi kemampuan lain yang dapat kamu gunakan selain dari cincin roh dan tulang roh. Itu bisa menggantikan cincin jiwamu. Tapi itu pasti tidak akan sama dengan cincin roh. Aku yakin setidaknya setengah dari perasaan spiritual permaisuri salju menghilang selama proses penggabungan. Selain itu, tubuhnya mungkin akan terjebak pada usia yang sangat muda. Selama proses kelahiran kembali, dia juga akan sangat tunduk padamu. Itu karena aku menggunakan kontrak untuk membentuknya selama proses penggabungan. Dia akan mendengarkanmu. Ketika Mu'en pergi, dia meninggalkan hadiah untukmu. Roh permaisuri salju ini hadiahku untukmu. Jangan sedih karena kepergianku bagiku. Ini bisa dianggap sebagai bentuk rilis. Ketika kamu mencapai levelku suatu hari, kamu akan menemukan bahwa makna hidup tidak hanya kematian. Aku telah melihat banyak kematian dalam hidupku. Aku juga membangkitkan orang lain sebelumnya bagiku. Ini hanyalah transformasi jiwaku. Aku tidak akan meninggalkanmu sepenuhnya ketika aku menyatu denganmu. Sebagian dari akal ilahiku menyatu denganmu. Sebelum aku pergi, aku akan melepas segel pada bagian indera ilahiku yang menyatu denganmu. Dapat dikatakan kamu sekarang memiliki jiwa bela diri ketiga. Sebut jiwa bela diri ini sebagai hukum ilahi dari penujuman. Anggap itu sebagai kenangan akan keberadaanku. Jika kamu menjadi dewa suatu hari, aku percaya kamu dapat menggunakannya untuk menemukan sisa indera ilahiku di tempat lain. Kamu bahkan dapat membangkitkan indera ilahiku dan menciptakan aku yang baru. Jangan kaget dengan itu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika kamu cukup mampu, kamu akan dapat berhasil. Setelah putaran transformasi, roh permaisuri salju perlu diinkubasi. Mungkin beberapa hari, tetapi bisa juga beberapa bulan. Lautan spiritualmu rusak parah. Dari formasinya, kamu perlu waktu lama untuk pulih. Tetapi jangan tidak sabar asal spiritualmu tidak terpengaruh. Ketika Tianmeng dan permaisuri es bangun, kamu akan berhasil. Kekuatan jiwamu seharusnya berada di peringkat 50 sekarang. Setelah transformasi ini, permaisuri es dan Tianmeng akan tertidur cukup lama. Kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri mulai sekarang. Aku percaya kamu akan dapat mencapai tingkat itu. Aku tidak berani menyebut diriku sebagai seorang dewa, tetapi aku berharap muridku dapat melakukannya. Kamu akan menjadi kebanggaan terbesarku jika berhasil melakukannya. Nah, yang kuat, berani, dan tangguh, dan tidak pernah menangis. Menangis adalah tanda kelemahan. Aku harap kamu bisa menerima semuanya dengan tenang. Akhirnya, aku menggunakan sedikit kekuatan terakhir dari indera ilahiku untuk melepaskan ingatanku denganmu sebelum aku pergi. Jika masih ada sisa-sisa indera ilahiku di tempat lain, mereka akan diberitahu
Aku menunggumu untuk menemukan mereka. Jika kamu ingin bertemu aku lebih awal, kamu harus ingat untuk bekerja keras pada kultivasimu. Selamat tinggal, Yu Hao. Suaranya berakhir di sini dan sosok emasnya juga perlahan memudar. Wajahnya yang tersenyum adalah hal terakhir yang hilang. Guru, teriak Yu Hao. Dia mulai merobek-robek di lautan spiritualnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Penatua Yi mati untuk menyelamatkan mereka semua. Pada saat itu, Tianmeng, Permaisuri Es, dan Permaisuri Salju siap untuk mati. Namun, satu-satunya yang akhirnya mengorbankan hidup adalah Penatua Yi. Yu Hao menangis sedih. Dia tidak bisa melihat Penatua Yi lagi, hanya ingatannya yang terus menyatu dengan lautan spiritual Yu Hao. Itu termasuk penciptaan roh Permaisuri Salju, mantra dan pengalaman yang telah dia fahami dalam masa hidupnya. Jika mungkin, Yu Hao bersedia menjadi orang yang mati. Namun, sangat jelas, tidak ada yang akan bertahan jika dia mati. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang intens sekarang. Dia menangis sampai semuanya menjadi gelap. Dia kehilangan kesadarannya lagi. Yu Hao memimpikan mimpi yang sama. Seperti sebelumnya, Dewi Cahaya membawanya dan menghiburnya. Ketika Yu Hao terbangun dari mimpinya, lautan spiritualnya telah dipulihkan. Selain dari penurunan ukurannya, semuanya telah kembali normal. Namun keempat jejak spiritual yang pernah menjadikan lautan spiritualnya sangat hidup tidak ada lagi. Seluruh lautan spiritualnya sunyi sekarang. Kekuatan jiwanya beredar kembali secara normal. Seperti yang dikatakan Penatua Yi, itu sukses. Dan kekuatan jiwanya akhirnya mencapai peringkat 50. Dia membutuhkan cincin jiwa lain untuk menjadi Raja Roh. Embrio roh Permaisuri Salju terhubung dengan jiwa bela diri Permaisuri Kalajengking Giok Es dan tidak mempengaruhi mata rohnya. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dilihat Yu Hao adalah rambut panjang biru muda. Tubuhnya sedikit tersentak dan dia berteriak, "Dewi Cahaya!" tanpa disadari. Namun dia segera menyadari bahwa itu bukan dia. Itu karena aura yang dikenalnya, yang dia rasakan milik saudara lelakinya yang baik, yaitu Wang Dong. Mata Yu Hao jelas, tidak secerah ketika dia pertama kali datang ke Kastil Hao Tian. Ketika dia melihat Wang Dong, dia menjadi kurang melankolis. Ini adalah kedua kalinya Wang Dong berada di samping tempat tidurnya belakangan ini. Wang Dong pasti sangat khawatir dengan kondisinya. Seperti biasanya, "Wang Dong, jangan tidur di sini. Pergi ke kamarmu untuk tidur." Yu Hao sedikit mengguncang bahu Wang Dong dan membangunkannya. "Hah?" Wang Dong mengerang dan mengangkat kepalanya. Dia membuka matanya yang buram. "Hah, Yu Hao, kamu sudah bangun? Kamu membuatku takut." Wang Dong tersentak bangun ketika dia melihat Yu Hao duduk. Dia meraih ke tangannya dan berbicara dengan gelisah. Yu Hao memaksakan senyum dan berkata, "Maafkan aku. Aku telah membawa begitu banyak masalah untukmu dan semua orang." Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan katakan itu. Aku mendengar dari paman tertua dan kedua, perubahan dalam tubuhmu disebabkan oleh ranjang giok esensi es. Ini adalah kesalahanku. Jika aku tidak membawamu ke sini dan kamu tinggal di ruangan ini, semua ini tidak akan terjadi." Yu Hao berkata, "Tidak, bagaimana aku menyalahkanmu? Pergi dan istirahatlah. Aku perlu waktu tenang, oke?" Wang Dong menatap Yu Hao. Dia diam beberapa saat sebelum bertanya, "Yu Hao, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku bisa merasakan bahwa kau kehilangan seseorang yang penting. Kamu menangis sedih dalam tidurmu. Aku menyeka air matamu beberapa kali. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi?" Yu Hao linglung sesaat sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Wang Dong, "Lebih baik tidak tahu beberapa hal, maaf. Aku tidak bisa memberitahumu. Kamu benar, aku kehilangan seseorang yang penting bagiku. Dia adalah penatua yang sangat penting." Saat dia berbicara, air mata mengalir di pipi Yu Hao. Wang Dong berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi, jangan sedih. Aku akan pergi sekarang, namun kamu harus berjanji kepada aku untuk menjadi lebih baik. Kamu tidak bisa hidup dalam kesedihan lagi. Kamu pria besar. Bagaimana kamu bisa membiarkan dirimu tenggelam dalam kesedihan?" "Baik." Yu Hao mengangguk setuju. Namun bagaimana ia bisa mengungkapkan rasa sakit di hatinya hanya dengan kata-kata? Bagaimana rasa sakitnya bisa dihilangkan dengan hanya beberapa kalimat? "Wang Dong,
bergerak maju untuk memeluknya sebelum berbalik dan pergi. Rasa sakit Yu Hao berkurang sedikit saat dia merasakan simpati Wang Dong. Dia berdiri, menatap lautan awan yang melayang perlahan-lahan dan mengepalkan tangannya dengan erat. Guru, aku akan menjadi lebih kuat dan memulihkan indera ilahimu juga. Aku akan bekerja keras. Dia mengepalkan bibirnya dengan erat dan suara serta senyum penatua Yi muncul di benaknya. Perlahan, mata Yu Hao berubah menjadi putih keabu-abuan. Sikapnya juga berubah. Ketika cahaya redup menyala, dia memancarkan aura khusus itu dingin dan tanpa emosi. Cincin jiwa keabu-abuan perlahan-lahan bangkit dari kakinya dibandingkan dengan cincin jiwa biasa. Cincin jiwa keabu-abuan ini hampir 50% lebih besar. Di belakangnya, proyeksi cahaya redup juga perlahan muncul. Itu memiliki penampilan penatua Yi. Mata putih keabu-abuan Yu Hao perlahan berubah sepenuhnya putih. Dia tampak menakutkan saat dia berbalik menghadap proyeksi yang kabur dan ilusif. Mata putihnya mulai berkaca-kaca. Guru, aku akan membuatmu lebih jelas dan memungkinkan penujumanmu. Makmur di dunia ini, aku akan menggunakan penujuman untuk melawan kejahatan dan kekuatanku untuk mengurangi kesedihan di dunia ini. Sehari kemudian, Yu Hao berjalan keluar dari kamarnya dengan tenang. Wang Dong segera bergegas setelah dia menerima kabar. Yu Hao, bagaimana kabarmu? Wang Dong menatap matanya dan tertegun. Melihatnya tersenyum, namun sorot matanya benar-benar berbeda. Itu jauh lebih tenang dan dia tampak lebih dewasa. Rasanya seolah-olah dia telah tumbuh lebih tua 5 tahun. Ketika penatuamu meninggal, Yu Hao hampir menjadi gila. Dia telah mengubur dirinya dalam kultivasi sebagai cara untuk mengatasi kesedihan. Kali ini dia jauh lebih dewasa. Wang Dong tidak bisa merasakan kesedihan darinya. Dia hanya sangat bertekad dan pantang menyerah. Aku baik-baik saja. Yu Hao senyum. Bisakah kau menemukan sesuatu untukku makan? Rasanya aku belum makan sejak datang ke rumahmu. Aku kelaparan. Wang Dong merasa lega. Dia berkata dengan semangat, Yu Hao, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku sudah memikirkannya. Kesedihan adalah pertanda kelemahan. Aku akan lebih tegas dalam menghadapi hal-hal yang tidak dapat diubah. Suatu hari, aku akan mengubah semua kesedihan yang pernah aku rasakan menjadi sukacita. Wang Dong terkejut. Meskipun aku pikir ini tidak tepat, aku harus mengatakan bahwa kamu sudah dewasa. Yu Hao tertawa getir. Aku tidak tahu apakah aku sudah dewasa, tapi aku tahu aku sangat lapar sekarang. Wang Dong tertawa, ayo pergi. Aku akan membawakanmu makanan. Makanan di Kastil Hao Tian jauh lebih sederhana, namun itu meninggalkan kesan mendalam pada Yu Hao. Wang Dong tidak menemukan kejanggalan pada Yu Hao saat mereka makan dan akhirnya merasa lega. Yu Hao menggosok perutnya dengan memuaskan dan bertanya pada Wang Dong, Wang Dong, sudahkah kamu mendapatkan cincin jiwamu? Berapa lama aku tidak sadar? Tentu saja belum. Aku tidak dapat bersantai karena keadaanmu saat itu. Aku lega sekarang karena kamu baik-baik saja. Kamu tidak bisa membuatku takut seperti ini lagi. Yu Hao memandang Wang Dong dengan serius dan berkata, Wang Dong, aku punya rahasia, tapi aku tidak memberitahumu. Apakah kamu akan marah? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.